Hostel kedua Kang Mas Mbak Yutulur semuanya masih nggak jauh-jauh dari stasiun Bandung. Bahkan nama hostel yang kemarin tuh kayak deket banget jalan kaki. Dari hostel pertama ke hostel yang satu ini tuh nggak sampai 10 menitan. Ini posisi aku jalan kaki juga dari hostel pertama ke hostel kita kedua. Ini nuansanya kayak berasa di Jepang, ala-ala Tokyo gitu. Karena namanya adalah Tokyo Kubo Hostel Bandung. Aku lupa harganya, kayak di bawah 100, sekitar 70-an apa ya di sini. Cek aja langsung. Sama-sama hostelnya yuk. Lanjut di Bandung, Kang Mas Bayu Tulur semuanya masih dekat dengan stasiun Bandung. Ini tinggal lurus aja. Kalau kemarin kan patokannya Kartikasari. Nah ini Kartikasari, nanti Kang Mas Bayu Tulur semuanya masih lurus terus sampai ketemu dengan pertigaan. Tepatnya kalau untuk Tokyo Kubo ini satu-satunya hostel dengan nuansa Jepang di Bandung itu ada di Jalan Pandawa 2 Pasir Kaliki. Nah tadi dari pertigaan setelah stasiun Bandung belok ke kanan berarti ya, kemudian nanti tinggal lurus terus sampai ketemu dengan Indomaret Point. Patokannya adalah Indomaret Point pertama lah dari tadi pertigaan setelah stasiun Bandung ya. Ini Indomaret Pointnya berarti langsung belok ke kiri. Nanti patokannya depan Indomaret itu ya, pokoknya ratingnya langsung ambil rating ke kiri aja nih dari bangunan Indomaret ini. Ini nggak tahu ini hotel atau penginapan apa, aku lupa. Nah nanti tinggal belok ke kiri aja tepat di Jalan Pandawa nomor 2. Nanti ini tinggal kayak jalan nggak jauh begitu ya sampai ketemu dengan Epicure Gourmet Burgers and Meal. Karena ini jadi satu nih, resepsionnya itu depannya tuh jual burger gitu. Nanti kita tinggal masuk aja. Nah ini untuk parkiran memang bisa muat untuk motor aja, kurang lebih 3 atau 4. Karena rata-rata mereka itu sewa motor hanya untuk ke Kawah Putih di Ciwidey atau kalau enggak ke Tangkuban Perahu, udah gitu. Selebihnya jarang banget wisatawan yang pada pakai motor ketika nginep di Tokyo Kubo ini. Jadi inget ya, kalau bawa mobil agak PR banget. Nah ini parkirannya kayak gini, depan tuh udah tempat duduk kalau kita dagang burger ya, yang beli burger begitu maksudnya, nanti duduk-duduknya di situ. Kemudian mekanisme ketika kita masuk, misalkan malam itu mau sunrise segala macam, tinggal tap aja kartu, nanti langsung dibuka aja, kita langsung masuk ke kawasan Tokyo Kubo. Ini memang kayak selasar gitu konsepnya dan langsung ketemu dengan area komunal area. Ini lumayan ya, cuman ada kayak 2 meja, tapi di sini karena semuanya lesehan, jadi udah kebayang akan ngelemprak aja gitu, ngelemprak sambil mungkin cerita-cerita, sharing-sharing kalau ketemu travel mate di sini, karena tampaknya memang diakomodasi gitu sama Tokyo Kubo ini. Jadi memang nuansanya Jepang banget, dari receptionnya aja itu kayak ada genting-genting Jepang gitu loh ornamennya. Ini mungkin kalau kepengen tahu harganya kemudian aturannya nanti tinggal di pause aja. Harganya tuh 99.000. Cuman ini aku dapat di Agoda itu 110 ya kan. Kalau mau pembelian di Traveloka silakan bisa cek di deskripsi, karena ternyata lebih murah di Traveloka kadangkala. Tapi waktu aku booking di Agoda, kenapa aku booking via Agoda? Itu karena di Traveloka waktu itu lebih mahal ya. Ini tadi kalau kita masuk tinggal tap lagi untuk bisa masuk ke kawasan kamarnya tuh. Hawanya memang vibe Cina banget ya. Cina Jepang kayak gitu, ada sakura-sakuraan. Aman, ini juga lengkap dengan CCTV. Jadi kemanapun kayaknya bakalan aman sih kalau penginapan itu udah ada CCTV-nya, Kang Mas Mbak Yutulur semuanya. Meskipun petugas itu kayak cuman sampai jam 10 atau jam 11 malam, cuman di sini udah ada keterangan kontak WhatsApp petugasnya kalau misalkan in case kita mau check out pagi atau mungkin ada kendala apa-apa bisa dilaporkan di petugasnya gitu ya. Kemudian tadi di sebelah area reception persis, oh iya tadi ketika mekanisme check-in kita meninggalkan ID atau ditinggal atau enggak ya, aku lupa. Kalau nggak salah sih, tapi ada deposit 50.000, berarti ID-nya dikembaliin ya. Jadi nanti ada deposit 50.000 untuk nanti dikembalikan ketika kita check out. Kang Mas Bayu terus semuanya. Kita langsung unboxing aja. Ini kawasan komunal areanya. Cuman ada 2 meja. Kemudian ini luas sih.
Kalau 10 orang ngumpul di sini tuh kayak masih bakalan nyaman aja. Kemudian sudah lengkap dengan AC, kemudian ada musolanya juga. Kalau misalkan sahabat muslim kepengen banget nggak putus sholatnya, tenang aja udah ada musola meskipun kecil begitu ya. Ada TV, kemudian di sini ada gelas, kemudian sendok dan juga alat makan. Nah ini tinggal ngeletakin aja, kita nggak perlu cuci sendiri karena nanti petugas yang akan nyuci. Dan di sini ada banyak banget buku dan juga komiknya tuh Jepangan banget, mungkin untuk anak 90-an ya kan, yang dulu pernah tumbuh kembang bareng sama Crayon Shinchan, kemudian Kapten Tsubasa, kemudian komik-komik Jepang lah ya pokoknya, Shaman King ya kan. Nah itu mungkin akan seneng banget mengingat-ingat sambil baca-baca komik zaman dulu, meskipun kayaknya juga nggak guna juga ya, karena pasti kesini tuh agendanya kalau nggak ke Kawah Putih ke Tangkuban Perahu gitu. Kayak kemarin aku kesini juga sebenarnya nggak ketemu banyak turis, cuman waktu itu aku emang modenya tuh mode traveling, jadi nggak gitu banyak ngobrol dengan sesama tamu yang nginep sih waktu itu ya. Ini juga ada free flow air minum mau panas atau mau es. Kemudian dapat juga chiller kalau kita mau bawa bir mau ditaruh di situ sambil mungkin ngobrol sama tamu lain, itu juga bisa disediakan tuh. Hawanya memang hawa-hawa Jepang banget ya Kamas Bayu dulu semuanya. Untuk Tokyo Kubo Hostel Bandung sekali lagi nih aku dapat di harga 110-an, tapi di Traveloka kadangkala harganya lebih murah. Jadi nanti boleh cek di Traveloka aja kalau misalkan kepengen banget dapat harga lebih murah ya. Tadi begitu kita masuk ke kawasan inti, kita harus tap kartu. Kemudian ini aku dapat di kamar namanya adalah Shinjuku. Namanya juga Tokyo Kubo. Jadi memang nama-namanya tuh kayak nama-nama Jepangan banget. Ada Shinjuku, Harajuku, Asakusa atau apa aku lupa namanya. Di sini langsung ya. Kalau tadi sih pintu yang depan sama pintu yang masuk ke area kamar itu dibuka dari jam 6 pagi sampai selama ada petugas lah kayaknya dibuka, tapi malam tuh emang ditutup. Kita keluar masuknya harus ngetap kayak gitu Kamas Bayu terus semuanya. Nah ini di sini langsung ketemu dengan dua atau tiga ya aku lupa. 3 kalau nggak salah ya, wastafel. Kemudian tadi di luar juga ada locker. Kemudian di sini juga diperkuat dengan 3 atau 4 aku lupa. Nanti cek di visualnya aja ya. Shower, kemudian 4 kloset juga. Jadi kayaknya ini aman kalau kita misalkan bareng-bareng gitu ya, mau check out pagi atau mungkin mau sunrisean di Tangkuban Perahu atau di Ciwidey, kayaknya aman-aman aja sih. Ya kan, dan ini juga kamar mandinya udah dilengkapi dengan sabun. Meskipun kayaknya semuanya pada bawa sabun deh. Karena aku ngelihat di sini tuh banyak banget tamu-tamu lain tuh kayak naruh amenities mereka gitu. Sabun, sampo tuh pada ditaruh di kamar mandi gitu. Khasnya bule tuh mereka kayak percayaan gitu loh. Beda sama lokal yang selalu mereka bawa kemana-mana sabunnya gitu loh, ditaruh di bawah ke locker. Jarang yang mereka kayak ninggal sabun, sikat gigi, kemudian mouthwash. Itu tuh kalau bule-bule tuh rata-rata udah ditinggal di kamar mandi gitu. Keren sih mindset mereka ya, harus kita tiru. Kemudian di sini juga ada tempat kalau kita mau ngegantung handuk. Meskipun again handuk tuh kayak dibawa ke pots, jarang banget yang ditaruh di situ ya. Takut kalau mungkin ketuker atau gimana gitu ya Kamas Bayu itu semuanya. Dan ini pemandangan visual aku shoot sekali lagi untuk posisi wastafel, toilet dan juga kamar mandi sebelum kita masuk ke kawasan kamarnya. Ini aku dapat di kamar namanya adalah Shinjuku. Ini 10 bunk bed, ada 5 gitu ya, 5 barak naik atas dan bawah. Di depan itu udah ada locker. Nah ini lockernya juga lumayan gede Kamas Bayu dulu semuanya. Kalau mungkin bawa backpacker gede tuh kayak bakalan masih bisa masuk ya ke area lockernya, karena segede ini untuk lockernya. Dilengkapi juga dengan kunci. Nah ini kuncinya ada 2, satu kunci locker, satu kunci untuk ngebuka atau ngetap di pintu depan dan juga pintu sebelum ke kamar nih Kamas Bayu terus semuanya nih. Seluas ini untuk lockernya, beneran compact sih menurut aku. Kemudian ini ada bednya ada 2, cuman aku kaget tipis banget memang ya. Jadi mungkin untuk pengelola mungkin kalau nonton bisa kali ya agak tebelan dikit untuk kasurnya, karena berasanya tuh kayak langsung nyentuh
alas dari hostelnya gitu. Mungkin emang experience Tokyo banget gitu ya, Jepang banget, tapi ya alangkah lebih bagus gitu karena kan Bandung tuh banyak yang dieksplor. Jadi balik ke hostel tuh kayak udah kayak capek banget. Kamarnya atau kasurnya tuh kayak sempit banget, itu tuh beneran kayak kerasa banget tidurnya tuh kayak kurang nyaman gitu Kamas Bayu Turus semuanya. Ini aku dapat di nomor 8 lengkap tuh, setipis itu kan kasurnya ya. Ini udah kayak bukan kasur sih, aku ngerasanya kayak matras ya. Ini juga untuk apa namanya, masih ada locker di bawah. Untuk mungkin ini barang-barang berharga kali ya, tapi karena untuk locker gedenya aja masih muat, jadi kayaknya semuanya bisa ke sana ya. Nomor 8 dapat satu bantal, kemudian ini selimut ini juga tipis dan kecil. Aku yang tingginya 168 tuh masih kayak berasa kecil banget ini selimut ya. Cuman sampai di dada doang gitu loh. Nggak bisa sampai dada atas ke leher itu enggak. Saking sempitnya. Tapi ini juga dingin, udah hawa Bandung dingin, kemudian kamarnya dingin. Jadi mungkin ini tuh yang aku tadi bilang tipis banget untuk kasurnya. Mungkin next boleh ketika ada peremajaan diganti aja semua kasurnya. Colokannya ada satu, lampunya ada dua, dan ini agak temaram. Uniknya adalah mejanya dong, tinggi banget tuh. Meja itu ada kayak ketinggian sih kalau menurut aku. Jadi mungkin meja juga agak diperpendek, kemudian kasur agak dipertebal kali ya, biar nggak lebih nyaman sih kayak gitu. Tirainya juga juara, tirainya sih ini tirai-tirai beneran tertutup, terjaga privasinya ya, bukan kayak remang-remang dari luar bisa kelihatan ke dalam tuh enggak. Jadi ini aman nih, kunci yang tadi aku udah kasih tahu, tinggal tap aja begitu masuk, dan ada kunci untuk kita naruh di ngebuka tutup locker. Kayak segitu dulu ya Kamas Bayu Turus semuanya. So far sih nyaman karena aku jujur ini dipakai literally cuman buat tidur doang. Seharian explore Bandung, dapat tangkuban perahu dan juga kawah putih, jadi ya it's okay lah. Ini setinggi itu tuh, masih tinggi banget sebenarnya kalau untuk potsnya, karena mungkin kasurnya tipis kali ya, jadi masih kayak berasa ada space banyak gitu. Jadi ke depan mungkin kalau boleh dipertebel ya kasurnya, ini untuk pengelola Tokyo Kubo kalau nonton video ini. Mungkin segitu dulu Kamas Bayu Turus semuanya, cerita perjalananku nge-review penginapan murah kedua di Bandung, Tokyo Kubo Hostel Bandung. Ini harga cuman 110-an di Agoda. Kalau Traveloka mungkin bisa lebih murah. Langsung klik aja link di deskripsi untuk pembelian di Traveloka, mana tahu dapat harga lebih murah sama kayak aku ya. Kita ketemu lagi Kamis depan, Kamas Bayu Turus semuanya di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Masih ada satu hostel lagi yang aku bakal review. Jadi sampai ketemu Kamis depan jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Have a nice day Kamas Bayu Turus semuanya.